bermanfaat untuk menghitung suatu tempat atau objek tanpa mengukur secara langsung. Trigonometri memiliki 3 rumus, yaitu sin, cos, sama tan. Nah, di yang sin ini rumus pertama ada x sama dengan alfa plus K360 sama dengan x dalam kurung 180 min alfa plus K360. Terus yang selanjutnya ada cos, yang rumus pertamanya sama seperti yang di atas, dan rumus yang kedua nya ada min alfa plus K360. Nah, yang terakhir ada tan, dia cuma pakai satu rumus, yaitu x sama dengan alfa plus K 180. Lanjut, di sini kita punya rumus kuadran. Nah, yang pertama di sini ada kuadran 1, yaitu dari 0 derajat sampai 90 derajat. Di situ semuanya positif. Yang kedua di sini kuadran 2, yaitu ada dari 91 derajat sampai 180 derajat. Dan yang hanya positif di sini terdapat sin sama cosec. Ada di kuadran ketiga, yaitu dari 181 sampai 270 derajat. Yang positif di sini hanya tan dan kotan. Yang terakhir ada di kuadran 4, dari 271 sampai 360, dan yang positif di sini hanya cos sama sec. Oke, lanjut. Di sini ada sudut istimewa yang bisa kalian lihat. Di sini ada sudut dari sin, cos sama tan dari 0 derajat sampai 60 derajat. Bisa kalian lihat sendiri. Berikut adalah identitas trigonometri. Oke. Kalau udah, setelah ini kita bakal membahas salah satu contoh soal dari identitas trigonometri. Oke, di sini kita punya contoh soal secant x sama dengan 1 plus cos x. Nah, ya di sini langsung aja kita pakai 2 Kenapa kita pakai ini? Karena yang sering dipakai itu adalah yang kanan. Kalau diginiin, cara ngilangin buat si 1/nya ini dengan di depan. Kalau udah, tinggal masing-masing dari angka yang di atas ini tinggal dikalikan dengan x. Kita ini jadi 2 min cos x plus 2x sama dengan 0. Kalau udah kayak gini, kalian tulis menjadi cos 2x min cos x plus 2 sama dengan 0. Udah ketemu, kita pakai pemisalan. Di sini pemisalannya saya sendiri memakai cos x sama dengan r. Kalau udah, masing-masing dari si permisalannya ditulis. Nah, di sini. Karena mereka masing-masing mempunyai r kuadrat, jadi kita tulis dulu yang semua di sini r kuadrat udah. Dan buat pembuktiannya bisa kalian kali r sama dengan plus 1, dan di sini r dikalikan dengan min 2, yang dimana hasilnya jadi 1r min 2r sama dengan min r. Karena kan positif 1 dikurangin min 2, yang dimana hasilnya jadi min r. Min 1r itu bisa ditulis sekarang dengan min r. Penghitungannya di sini ada r min 2 sama dengan 0, menjadi r sama dengan 2.
di sini tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena dari cos 2 sendiri itu tidak ada. Lanjut ke R plus 1 sama dengan 0, R sama dengan min 1. Nah, kalau dari yang ini itu min 1 sendiri di cos sama dengan 180, ya kan? Kalau kalian sudah menemukan R, kalau kalian sudah dapat dari R ini sama dengan min 1, tinggal ditulis cos X sama dengan min 1. Nah, di sudut istimewa yang ngasilin satu cos itu yaitu 0. Dan di kuadran 2 yaitu hanya yang mencari cos min. Jadi kita pakai rumus kedua yaitu 180 min alfa. Kalau dapat berarti hasilnya tetap cos X sama dengan cos 180. Kalau udah di sini kalian tinggal coret cosnya. Yang jadi X 180. Lanjut ke rumus dasar. Rumus cos berarti X sama dengan alfa. Ini rumus yang pertama plus K kali 360. X sama dengan 180 plus K 360. Buat mencari himpunannya kalian bisa nyoba pertama yaitu K0. 180 plus K nya ini bisa kalian ganti dengan 0. Kenapa 0? Karena 0 dikali 360 sama dengan 0. Lanjut, gimana hasil 180. Kita coba pakai K1. 180 plus 1 kali 360 sama dengan 360. Sorry, yang hasilnya lebih dari 360. Di soal sendiri tidak boleh, di rumus cos tidak boleh melebihi 360. Jadi ini gak usah dipakai. Lanjut ke rumus yang kedua yaitu X sama dengan min X sama dengan min alfa plus K 360. X sama dengan min 180 plus K 360. Karena kalau kita pakai K0 itu hasilnya harus masih tetap min 180. Jadi kalian bisa langsung menjadi K1 yaitu min 180 plus 360 itu sama dengan 0 2 berapa? 20 ya? Kalau dari sini kita dapat K1. K1 sama dengan min 180 plus 360 dan dimana hasilnya 280. Karena udah 280 kita pakai K2 lagi nggak bisa. Inilah himpunan yang kita dapat. Himpunan sendiri ditulis dari yang terkecil yaitu 180 dan 280. Udah. Itu tadi salah satu pengertian dan rumus-rumus dan contoh yang saya jelaskan. Jika ada yang kurang mengerti, mohon maaf. Saya Iko Isra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.